Aku terpaksa menikahi guruku sendiri demi balas dendam orang tuaku. Aku seorang siswi SMA yang hidupku berubah drastis setelah perjanjian mengerikan yang dibuat keluargaku. Demi membalas dendam yang tersembunyi dalam sejarah keluargaku, aku dipaksa menikahi guruku, seseorang yang seharusnya menjadi panutan di sekolah, bukan suamiku. Dengan hati yang hancur, aku menjalani kehidupan ganda, sebagai remaja yang menjalani hari-hari sekolah seperti biasa, dan sebagai istri yang terjebak dalam pernikahan penuh manipulasi. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan kebenaran yang jauh lebih gelap. Pernikahan ini bukan sekadar balas dendam keluargaku. Ada rahasia kelam yang lebih dalam, yang bisa menghancurkan hidupku sepenuhnya. Bisakah aku melepaskan diri dari perangkap ini? Atau akankah aku semakin terjerat dalam kebohongan dan dendam yang tak berujung? Hey guys, jangan lewatkan cerita penuh intrik dan rahasia gelap ini. Like video ini kalau kalian tertarik sama kisah penuh drama dan plot twist. Komen pendapat kalian tentang nasib sang tokoh. Dan jangan lupa subscribe untuk kelanjutan cerita yang makin seru. Stay tuned buat kejutan-kejutan selanjutnya. Namaku Laras, seorang siswi SMA yang hidupnya tampak biasa-biasa saja di luar, tapi jauh di dalam, keluargaku menyimpan rahasia kelam yang mengubah hidupku selamanya. Semua bermula bertahun-tahun lalu, ketika keluargaku, yang dulu pernah hidup makmur, tiba-tiba jatuh miskin dalam waktu singkat. Ayahku, yang dulu seorang pengusaha sukses, kehilangan segalanya dalam sekejap karena dihancurkan oleh satu orang, Pak Arya, seorang pria berpengaruh di kota ini, yang sekarang menjadi guruku di sekolah. Pak Arya dulunya rekan bisnis ayahku. Awalnya, mereka bekerja sama dengan baik. Namun setelah beberapa waktu, Pak Arya mengkhianati ayahku. Dia mengambil semua proyek besar, merusak nama baik ayah di mata investor, dan akhirnya membuat perusahaan keluargaku bangkrut. Ibuku selalu bilang bahwa semua ini adalah kesalahan Pak Arya, bahwa dia adalah penyebab penderitaan kami. Sejak saat itu, hidup keluargaku berubah drastis. Kami kehilangan rumah besar kami, dan aku harus pindah ke sekolah biasa setelah dulu bersekolah di tempat elit. Tapi itu belum cukup. Ayah dan ibu mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Balas dendam. Dendam itu mulai merasuki keluargaku, terutama ibuku. Dia tak pernah bisa menerima kekalahan ini. Setiap hari, ia mengingatkanku akan dosa-dosa Pak Arya dan bagaimana dia menghancurkan kehidupan kami. Lalu, ibuku punya rencana. Dia bilang, satu-satunya cara untuk membalas dendam dengan benar adalah dengan menghancurkan Pak Arya dari dalam. Dan cara itu, aku harus menikahinya. Aku tak percaya ketika pertama kali mendengar rencana ini. Bagaimana mungkin aku, seorang siswi SMA, bisa menikahi guruku sendiri? Tapi ibuku bersikeras. Menurutnya, ini adalah satu-satunya jalan agar keluarga kami bisa menebus harga diri dan kehormatan yang telah dirampas oleh Pak Arya. Rencana itu pun dimulai. Pak Arya tak tahu apa-apa. Dia hanya melihatku sebagai murid biasa. Setidaknya, untuk saat ini, aku terjebak dalam rencana yang tak pernah ku mau. Tapi demi keluarga, aku tak punya pilihan lain. Awal dari dendam ini baru dimulai. Dan aku terpaksa menjadi pion dalam permainan yang jauh lebih besar dari diriku. Dendam keluargaku sekarang ada di tanganku. Apakah Laras bisa melanjutkan hidupnya di bawah bayang-bayang dendam keluarganya? Bab ini mengawali perjalanan penuh intrik dan rahasia yang akan membawanya ke jalan yang tak terduga. Sejak mendengar rencana ibuku untuk pertama kalinya, hidupku berubah total. Sebelumnya, aku adalah Laras, seorang siswi biasa yang hanya peduli dengan tugas sekolah, ujian, dan teman-teman. Namun, kini aku memiliki misi yang jauh lebih besar, membalas dendam kepada Pak Arya, guruku, pria yang telah menghancurkan keluargaku.
Aku ingat saat pertama kali aku benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai seorang guru, tapi sebagai orang yang disebut-sebut sebagai perusak hidup kami. Pak Arya selalu tampak tenang dan bijaksana di kelas. Tak ada yang menyangka bahwa di balik wajah baik hati itu, dia adalah musuh keluargaku. Setiap hari aku duduk di kelasnya, berpura-pura menjadi siswi yang patuh, padahal dalam hatiku berkecamuk berbagai perasaan. Kadang aku merasa benci melihatnya berbicara di depan kelas, dengan senyum ramah yang tak pernah sedikit pun mencerminkan masa lalunya yang licik. Tapi ada juga saat di mana aku meragukan rencana ibuku. Apakah benar? Apakah Pak Arya benar-benar sejahat itu? Namun, suara ibuku selalu terngiang di kepalaku, mengingatkanku akan semua penderitaan yang telah kami alami. Ibuku terus mendesakku. Dia ingin agar aku mendekati Pak Arya. Mulai mencari perhatian dan menciptakan momen agar Pak Arya memperhatikan aku, lebih dari sekadar seorang murid. Aku merasa kotor, seperti sedang menjual diriku sendiri demi misi yang tidak pernah kuminta. Namun, aku tak punya pilihan. Aku harus melakukannya demi keluarga. Hari itu tiba. Hari di mana aku pertama kali benar-benar berinteraksi dengan Pak Arya di luar jam pelajaran. Kebetulan, dia sedang mengoreksi tugas di ruang guru saat aku memutuskan untuk menghampirinya. "Pak, saya punya beberapa pertanyaan tentang pelajaran minggu lalu. Boleh bicara sebentar?" Pak Arya tersenyum ramah, seperti biasanya. "Tentu, Laras. Silakan duduk." Aku berusaha terlihat gugup, seolah-olah aku hanya murid biasa yang minta bantuan. Padahal dalam hati, aku tahu bahwa ini adalah awal dari rencana yang jauh lebih besar. Percakapan kami ringan, hanya tentang tugas sekolah, tapi di sela-sela itu, aku mulai menyisipkan pujian. Aku memuji caranya mengajar, bagaimana dia membuat pelajaran terasa mudah dipahami. Aku bisa melihat dari sudut mataku, dia mulai merasa nyaman dengan pembicaraan kami. "Laras, kamu murid yang pintar. Saya yakin kamu bisa berhasil lebih baik lagi kalau lebih percaya diri," katanya sambil tersenyum. Itu mungkin pujian biasa bagi seorang guru kepada muridnya, tapi bagi ibu, ini adalah tanda bahwa rencana mulai berjalan. Setiap kali aku pulang, ibu selalu bertanya apa yang terjadi di sekolah. Dia ingin tahu setiap detail kecil tentang Pak Arya. Bagaimana dia memperlakukanmu? Apakah dia mulai tertarik? Aku benci pertanyaan itu. Aku benci merasa seperti alat dalam permainan ini. Tapi lagi-lagi, aku tak bisa mengabaikan suara ibu yang selalu mengingatkanku akan pengorbanan keluarga kami. Waktu berlalu, dan Pak Arya tampaknya mulai melihatku sebagai lebih dari sekadar murid. Dia sering memberiku perhatian lebih di kelas, sering memuji hasil tugasku. Ibu semakin bersemangat. "Teruskan, Laras. Kamu sudah di jalan yang benar," katanya suatu malam. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hatiku mulai muncul keraguan. Pada suatu malam, ketika kami sekeluarga sedang makan malam, ibu akhirnya mengungkapkan tahap akhir dari rencananya. "Kamu harus membuat Pak Arya jatuh cinta padamu, Laras. Biar dia yang datang ke kita, meminta untuk menikahimu. Setelah itu, kita akan bisa menghancurkannya dari dalam. Aku ingin dia merasakan kehancuran yang sama seperti yang kita alami." Aku terkejut mendengarnya. Menikah? Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah sejauh itu? Tapi di hadapan ibuku yang penuh kebencian, aku tahu aku tak bisa menolak. Aku merasa hidupku bukan milikku lagi. "Bagaimana caranya, Bu?" tanyaku akhirnya, meski dalam hati ada keengganan yang luar biasa. Ibuku tersenyum tipis. "Serahkan itu padaku. Kamu hanya perlu mengikuti alur.
Pak Arya tidak akan tahu apa yang menantinya. Dan begitulah, babak baru dalam hidupku dimulai. Setiap hari, aku terpaksa mendekati Pak Arya lebih jauh, membuatnya merasa nyaman, dan tanpa sadar, masuk ke dalam jebakan yang disiapkan oleh keluargaku. Tapi yang tidak aku sadari, semakin dalam aku masuk ke dalam rencana ini, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan balas dendam yang telah menjeratku lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Akankah Laras bisa bertahan dalam permainan licik ini? Atau justru perasaannya mulai berubah? Bab ini menjadi awal dari perjalanan penuh intrik dan pertarungan emosi yang lebih dalam hari demi hari berlalu. Dan aku, Laras, semakin terjerat dalam rencana balas dendam yang semakin sulit kuhindari. Setiap kali aku melihat Pak Arya di sekolah, ada rasa bersalah yang mengintip di sudut hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa menjalani kehidupan normal saat di dalam diriku sedang berlangsung drama yang penuh kepalsuan? Di depan teman-teman, aku hanya Laras, siswi SMA biasa. Tapi di balik layar, aku adalah alat dalam permainan yang lebih besar, permainan yang dikendalikan oleh ibuku. Hubunganku dengan Pak Arya semakin dekat. Ia mulai sering mengajak diskusi di luar jam pelajaran, dan tak jarang, ia memberiku perhatian lebih dibandingkan siswa lain. Aku bisa melihat tatapan heran dari teman-temanku, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menganggap aku siswa kesayangan guruku. Tidak ada yang tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar keluargaku. Suatu sore, ketika sekolah sudah sepi, aku masih berada di perpustakaan, pura-pura belajar sambil menunggu waktu yang tepat. Pak Arya menghampiriku. "Laras, masih di sini?" tanyanya dengan senyum ramah. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya ingin menyelesaikan beberapa tugas sebelum pulang." Pak Arya duduk di depanku, membiarkan suasana tenang menyelimuti kami. "Kamu anak yang rajin. Tidak banyak siswa seperti kamu yang benar-benar peduli dengan pelajaran." Aku menunduk, berusaha tersenyum meski di dalam hati ada perasaan canggung yang tak bisa kuhilangkan. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, Pak." Pak Arya menatapku lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sedikit gelisah. "Laras, kamu tahu, saya sangat menghargai usahamu. Kamu adalah murid yang istimewa." Hatiku berdebar. Ini mungkin salah satu momen yang dinanti oleh ibuku. Saat dimana Pak Arya mulai melihatku lebih dari sekadar murid. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi bagian dari diriku merasa tidak nyaman. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak buat saya." Setelah percakapan singkat itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, rencana ibuku tampaknya mulai berhasil. Di sisi lain, aku mulai merasakan beban moral yang semakin berat. Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup seperti ini, menjebak seseorang yang mungkin tidak seburuk yang diceritakan ibuku? Sesampainya di rumah, ibuku sudah menungguku di ruang tamu, seperti biasa. "Bagaimana, Laras? Ada kemajuan?" tanyanya penuh antusias. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Pak Arya mulai memperhatikan saya lebih dari biasanya. "Bu, tapi saya tidak tahu apakah ini benar." Wajah ibuku berubah tajam. "Apa maksudmu, Laras? Jangan mulai meragukan ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Kamu harus ingat siapa dia. Dia menghancurkan ayahmu, menghancurkan keluarga kita. Ini kesempatan kita untuk membuatnya merasakan hal yang sama." Aku menunduk, tak bisa membalas ucapan ibuku. Dia benar, kami memang sudah terlalu jauh.
Tapi ada sesuatu dalam diriku yang merasa ragu. Apakah benar semua ini adalah jalan yang harus kami tempuh? Beberapa minggu kemudian, segalanya semakin cepat berubah. Pak Arya mulai mengajak makan siang bersama, kadang-kadang di luar jam sekolah. Aku tetap menjalani peranku, berpura-pura senang, meski di dalam hati aku mulai merasa terjebak dalam kebohongan yang lebih besar. Hubungan kami semakin terlihat di mata publik, dan beberapa guru mulai bertanya-tanya. Aku bisa mendengar bisikan dari teman-teman yang mulai curiga, tapi tak satu pun dari mereka yang berani menanyakannya secara langsung. Suatu hari, Pak Arya membuat langkah yang tak terduga. Dia mengajakku untuk bertemu di luar sekolah, bukan sebagai guru dan murid, melainkan dua orang dewasa yang ingin mengenal satu sama lain lebih baik. Hati kecilku berteriak, tapi aku tahu ini adalah bagian dari rencana ibuku. Bagaimana kalau kita makan malam bersama akhir pekan ini? Tanyanya dengan senyum yang tulus. Aku terdiam sejenak, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Namun, aku tahu apa yang harus kulakukan. Baik, Pak. Saya akan ikut. Malam itu, setelah aku memberitahu ibuku, ia terlihat senang. Ini dia, Laras. Inilah saatnya. Dia sudah terpikat. Kamu hanya perlu membuatnya jatuh cinta sepenuhnya. Setelah itu, kita akan punya kekuatan untuk menghancurkannya. Malam makan malam itu tiba. Aku mengenakan pakaian yang lebih dewasa dari biasanya, sesuai dengan arahan ibuku. Pak Arya menjemputku di depan rumah, dan aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Selama perjalanan, dia berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupannya, tentang masa lalunya, tapi ada satu hal yang membuatku tersentak. Ada satu hal yang ingin aku ceritakan padamu, Laras, kata Pak Arya dengan nada serius. Aku menoleh, penasaran. Apa itu, Pak? Dia menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. Selama ini, ada banyak hal yang tidak kamu tahu tentang hubungan antara aku dan keluargamu. Kalimat itu membuat hatiku berdebar. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar balas dendam keluarga kami? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Arya? Bab ini menutup dengan ketegangan baru yang muncul, di mana Laras mulai menyadari bahwa ada rahasia lain yang belum terungkap. Apakah pernikahan ini akan menjadi alat balas dendam? Atau ada lebih banyak yang terlibat dalam hubungan mereka? Malam itu, suasana makan malam terasa canggung. Pak Arya duduk di seberangku, sesekali memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku mencoba untuk tenang, meski pertanyaan tentang apa yang dia ketahui tentang keluargaku terus menghantui pikiranku. Laras, kamu pasti bingung kenapa aku ingin bicara tentang keluargamu. Pak Arya memulai percakapan setelah beberapa saat diam. Aku rasa ini saat yang tepat untuk memberitahumu sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu dengar dari ibumu. Aku menelan ludah, merasa gugup. Apa yang sebenarnya dia ketahui? Mengapa ini terasa seperti sesuatu yang besar? Apa maksud Bapak? Tanyaku pelan, berusaha tetap tenang. Pak Arya menatapku dengan serius, lalu menghela napas. Laras, aku kenal ayahmu sejak lama. Sebelum semua kejadian buruk itu terjadi, kami pernah bekerja bersama dalam proyek besar. Kami bersahabat. Kata-katanya menghentakku. Bersahabat? Ayah dan Pak Arya bersahabat? Ini tak pernah diceritakan ibuku. Namun, ada satu hal yang membuat semuanya berubah. Lanjutnya, ayahmu membuat kesalahan besar dalam proyek itu. Dia mengambil keputusan yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk aku. Ibuku marah besar dan menyalahkanku atas keputusan ayahmu. Dia merasa aku telah menyeret ayahmu ke dalam kesulitan.
Itulah awal dari retaknya hubungan kami. Aku terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Informasi ini benar-benar di luar dugaan. Ibuku tak pernah mengatakan apa-apa tentang ini. Di pikiranku, Pak Arya selalu digambarkan sebagai penyebab semua penderitaan keluarga kami. Namun, dari sudut pandang Pak Arya, semuanya terlihat berbeda. Tapi, Pak, ibu saya selalu bilang kalau Bapak yang membuat ayah jatuh. Karena Bapak, bisnis keluarga kami hancur. Aku membalas, bingung dengan kenyataan yang saling bertolak belakang ini. Pak Arya menggeleng pelan. Aku tidak menyangkal kalau aku juga membuat kesalahan, Laras. Tapi tidak semua seperti yang diceritakan ibumu. Aku mencoba membantu ayahmu saat dia mulai terpuruk. Tapi ibumu tidak bisa menerima itu. Dia terlalu terluka. Sejak saat itu, dia melihatku sebagai musuh. Aku terdiam, mencoba mencerna semua ini. Apakah ibuku telah membiarkan kebenciannya membutakan kebenaran? Atau mungkin ada sisi lain yang juga belum aku dengar dari Pak Arya? Laras, aku tidak meminta kamu untuk mempercayaiku begitu saja. Tapi kamu berhak tahu kebenaran dari kedua sisi, katanya, menatapku dengan penuh harap. Aku ingin kamu tahu bahwa niatku terhadapmu bukan untuk mempermainkan atau memanipulasimu. Aku benar-benar peduli padamu. Jantungku berdebar semakin cepat. Apa yang harus kulakukan? Di satu sisi, aku merasa terperangkap oleh rencana balas dendam ibuku yang sudah berjalan begitu jauh. Di sisi lain, ada sisi manusiawi dari Pak Arya yang mulai kulihat. Sisi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ini semua begitu rumit. Pak, kataku pelan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Arya mengangguk, seolah mengerti. Aku tidak berharap kamu bisa memutuskan sekarang. Tapi tolong, pikirkan baik-baik. Laras, jangan biarkan kebencian dan dendam mengendalikan hidupmu. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Malam itu, aku pulang dengan hati yang kacau. Sepanjang perjalanan, pikiran tentang masa lalu keluargaku dan hubunganku dengan Pak Arya berkecamuk di kepalaku. Bagaimana mungkin dua cerita yang begitu berbeda bisa ada dalam satu kejadian? Apakah benar aku hanya menjadi pion dalam permainan balas dendam ibuku? Setibanya di rumah, ibuku sudah menungguku di ruang tamu seperti biasa. Wajahnya tampak penuh harapan, seolah menunggu kabar baik. Bagaimana, Laras? Semuanya berjalan sesuai rencana, kan? Tanyanya, tersenyum penuh harap. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Ya, Bu. Pak Arya sudah semakin dekat dengan saya. Ibuku tersenyum puas. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah yang semakin menumpuk di dadaku. Sepertinya, aku tidak lagi yakin dengan rencana balas dendam ini. Tapi, bagaimana aku bisa mengatakannya pada ibuku? Malam itu aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Di kepalaku, aku memikirkan semua yang dikatakan Pak Arya. Mungkinkah ada cara lain untuk menyelesaikan ini tanpa menghancurkan semua orang di sekitarku? Atau, apakah sudah terlambat untuk kembali? Hari-hari berikutnya, Pak Arya semakin sering menghubungiku. Aku merasa semakin terjebak di antara rencana ibuku dan perasaanku sendiri yang mulai ragu. Namun, ada satu hal yang pasti. Aku harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Semakin dalam aku masuk ke dalam permainan ini, semakin sulit untuk keluar. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Pagi itu, di sekolah, suasana kelas terasa berbeda. Tatapan teman-temanku terasa seperti menembus tubuhku. Berbisik-bisik, mereka mengarahkan pandangan curiga setiap kali aku lewat.
Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan rumor yang mulai tersebar. Rumor tentang aku dan Pak Arya. Laras, kamu kenapa? Kelihatannya nggak enak badan. Sapa Rani, teman baikku, saat jam istirahat. Aku hanya tersenyum tipis, berusaha mengabaikan kegelisahan yang makin menumpuk. Enggak, aku baik-baik aja, jawabku singkat. Tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa semua ini tidak baik-baik saja. Rencana balas dendam yang awalnya terasa jelas kini semakin kabur. Pak Arya, yang semula aku lihat sebagai musuh, kini mulai terasa seperti orang yang tidak seharusnya menjadi target kebencian. Ketika sore tiba, aku memutuskan untuk menemui Pak Arya setelah sekolah. Pikiran ini semakin berat, dan aku merasa perlu mencari jawaban, bukan hanya dari ibuku, tapi juga dari Pak Arya sendiri. Di ruang guru, suasana sepi. Aku mengetuk pintu ruangannya, dan ketika dia membuka, ekspresi terkejut di wajahnya jelas. Laras, ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Saya hanya ingin bicara, Pak. Dia mengajak duduk, dan seketika aku merasakan perasaan asing yang menjalar di dadaku. Di satu sisi, ada ketulusan dalam tatapan matanya, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Pak Arya, jujur saja, apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari semua ini? Tanyaku langsung, tidak ingin menunda-nunda lagi. Dia terdiam sejenak, memandangku dengan tatapan serius. Laras, sejak awal aku tahu bahwa ada sesuatu di balik sikapmu. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku bisa merasakannya. Mungkin karena hubunganku dengan keluargamu di masa lalu. Tapi yang ingin aku katakan adalah, aku tidak pernah ingin membalas dendam. Tidak pernah. Aku ingin membangun hidup yang lebih baik, meninggalkan masa lalu yang penuh kesalahan. Perasaanku bercampur aduk. Bagaimana mungkin aku bisa percaya padanya setelah semua cerita yang ibuku sampaikan? Tapi, mengapa hatiku berkata lain? Semakin aku memandangnya, semakin sulit untuk tetap pada rencana yang telah ibuku rancang. Jadi, Bapak tidak pernah menyimpan dendam pada ayahku? Tanyaku, masih mencari kepastian. Pak Arya menggeleng pelan. Tidak, Laras. Ayahmu adalah teman baikku, dan meski kami sempat berselisih, aku tidak pernah ingin hal buruk terjadi padanya. Itu sebabnya, ketika aku mendengar tentang kematiannya, aku merasa sangat bersalah. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Selama ini, aku dibutakan oleh kebencian yang ditanamkan oleh ibuku. Aku hanya melihat Pak Arya sebagai sosok yang harus dihancurkan, tanpa mempertimbangkan bahwa mungkin ada kebenaran lain yang belum pernah aku dengar. Laras, lanjutnya, jika kamu merasa terjebak atau bingung, aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu untuk terus terlibat dalam ini. Kamu masih muda, kamu berhak atas hidup yang lebih baik. Aku menunduk, air mata mengalir di pipiku. Semua ini terasa terlalu berat. Beban kebencian yang ditanamkan ibuku selama bertahun-tahun kini terasa salah. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan semua ini. Pak, saya tidak tahu harus bagaimana, kataku. Suaraku bergetar. Ibu begitu membenci Bapak. Dan saya hanya ingin membuatnya bahagia. Pak Arya menatapku dengan penuh pengertian. Terkadang, kebahagiaan seseorang tidak bisa didapatkan dengan balas dendam. Laras, ibumu terluka, dan aku paham itu. Tapi jangan biarkan rasa sakitnya menghancurkan hidupmu juga. Kata-katanya masuk ke dalam pikiranku seperti pedang yang menembus kebingungan yang selama ini menyelimuti. Benar, balas dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan, hanya luka yang semakin dalam. Dan aku sadar,
Aku tidak bisa terus menjadi alat kebencian. Aku berdiri perlahan, merasa beban di pundakku sedikit berkurang. Pak, terima kasih sudah jujur. Saya butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Dia mengangguk pelan. Aku akan ada di sini kalau kamu butuh bicara lagi, Laras. Hari itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena kebenaran mulai terbuka. Di sisi lain, aku takut menghadapi ibuku dan mengakui bahwa aku ragu untuk melanjutkan rencana balas dendam ini. Aku tahu, ini akan menjadi keputusan yang sulit. Tapi aku juga tahu, aku harus menemukan jalan yang benar untuk diriku sendiri, bukan hanya mengikuti dendam orang lain. Malam itu, di kamarku, aku memikirkan semuanya dengan lebih jernih. Apakah aku akan terus mengikuti keinginan ibuku, ataukah aku akan mengambil jalan yang berbeda, jalan yang mungkin bisa menyembuhkan semua luka? Satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak ingin hidup dalam kebencian lagi. Aku siap membuat keputusan, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan ibuku. Keesokan harinya, perasaan kacau masih menghinggapiku. Tapi aku tahu satu hal, aku harus bicara dengan ibu. Selama ini, aku selalu menerima cerita yang ia sampaikan tentang Pak Arya tanpa bertanya. Tapi sekarang, setelah mendengar sisi lain dari Pak Arya, aku merasa perlu mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari ibu. Setelah pulang sekolah, aku menemukan ibu duduk di ruang tamu, tampak sibuk membaca sesuatu di ponselnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Ibu, kita perlu bicara, ucapku, berusaha tegas. Ibu menoleh dengan cepat, lalu meletakkan ponselnya. Ada apa? Laras? Kamu terlihat tegang, katanya sambil memandangku dengan sedikit kekhawatiran. Aku duduk di hadapannya, merasakan beban yang menghantamku. Ini adalah percakapan yang selama ini kuhindari, tapi tidak ada jalan lain. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ayah dan Pak Arya, tentang kenapa ibu sangat membencinya. Tatapan ibu langsung berubah, matanya menggelap, dan wajahnya menegang. Apa maksudmu? Kamu tahu apa yang terjadi? Laras, Arya merusak kehidupan kami. Karena dia, ayahmu kehilangan segalanya, termasuk nyawanya, ucap ibu dengan nada penuh kemarahan yang dingin. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Tapi Pak Arya bilang dia tidak pernah bermaksud merusak hidup kita. Dia bilang dia merasa bersalah setelah ayah meninggal, dan dia tidak punya dendam pada kita. Ibu mendengus, ekspresinya semakin keras. Jangan percaya kata-katanya, Laras. Dia pintar memanipulasi. Itu yang dia lakukan selama ini. Dia pura-pura baik, pura-pura peduli, tapi pada akhirnya, dia menghancurkan segalanya. Jangan terjebak dalam kebohongannya. Namun, ada sesuatu dalam cara ibu berbicara yang membuatku merasa tidak yakin. Bagaimana mungkin seseorang begitu penuh dendam bertahun-tahun tanpa ada kesempatan untuk melihat kebenaran lain? Aku mulai meragukan kebenaran dari satu sisi cerita. Ibu, lanjutku, dengan hati-hati. Apa mungkin saja ada bagian dari cerita ini yang berbeda? Mungkin kita perlu melihat dari sisi lain. Dari sudut pandang Pak Arya, aku tidak membela dia. Tapi aku hanya ingin mengerti. Ibu menggeleng dengan keras. Tidak, Laras. Tidak ada yang perlu dipahami. Arya sudah menghancurkan keluarga kita. Karena dialah ayahmu depresi, kehilangan pekerjaannya, dan akhirnya pergi dari kita. Aku menggigit bibirku. Masih belum bisa sepenuhnya menerima versi ibu sebagai satu-satunya kebenaran. Tapi ibu, ayah tidak pernah bercerita langsung tentang Pak Arya sebelum dia meninggal.
Aku tidak pernah mendengar dari ayah sendiri tentang apa yang terjadi. Wajah ibu mendadak pucat mendengar kata-kataku. Untuk sesaat, aku melihat kebingungan di matanya, seakan dia tidak tahu harus berkata apa. Laras, kamu terlalu muda untuk mengerti saat itu. Yang penting sekarang, kamu jangan mempercayai Arya. Dia tidak bisa dipercaya. Tapi aku tidak bisa berhenti di situ. Ibu, aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu alasan yang sebenarnya, bukan hanya dari cerita yang sudah sering ibu ulang-ulang. Kalau memang Pak Arya salah, biarkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau ibu benar, aku tidak akan membantah lagi. Ibu terdiam lama. Tatapan matanya berubah lembut, tapi di balik kelembutan itu, aku melihat luka yang mendalam. Laras, kamu anak yang baik. Ibu tahu kamu hanya ingin mencari kebenaran, tapi percayalah, dunia ini tidak sehitam putih yang kamu bayangkan. Ada banyak hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Namun, kata-kata itu tidak bisa menghentikan tekadku. Aku tahu bahwa untuk melangkah maju, aku harus melihat keseluruhan gambaran, bukan hanya sebagian kecil dari cerita. Aku tetap ingin tahu, Bu, kataku dengan tegas. Ibu memandangku lama, lalu menghela napas panjang. Baiklah, Laras, kalau itu yang kamu mau, kita akan bicarakan hal ini lebih dalam. Tapi aku harap kamu siap untuk apa yang mungkin kamu dengar. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa gentar. Apapun yang akan ibu ceritakan selanjutnya, aku harus siap. Dan aku tahu, ini mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, setelah makan malam, ibu memintaku duduk di ruang tamu. Ia membawa sebuah album foto tua yang selama ini tidak pernah kutahu ada di rumah kami. Foto-foto keluarga kami saat aku masih kecil, lengkap dengan ayah. Ada juga foto-foto lama yang menunjukkan ayah, ibu, dan Pak Arya. Kamu tahu, Arya dulu adalah sahabat dekat ayahmu, mulai ibu dengan suara yang lebih lembut. Mereka bekerja di perusahaan yang sama. Mereka sangat akrab, sampai pada titik di mana ayahmu mempercayai Arya seperti saudaranya sendiri. Aku mendengarkan dengan saksama, meski hatiku mulai terasa berat. Semua ini terasa lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Ada satu proyek besar yang mereka kerjakan bersama. Proyek itu sangat penting bagi perusahaan dan akan menentukan masa depan mereka. Tapi entah bagaimana, proyek itu gagal. Dan yang lebih parah, Arya tidak terkena dampaknya. Semua kesalahan ditimpakan pada ayahmu. Itu yang membuatnya terpuruk. Lanjut ibu, suaranya mulai bergetar. Setelah itu, hidup ayahmu berubah. Dia kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dipercayainya. Dia mencoba bertahan untuk kita, tapi semakin hari, rasa sakit itu semakin berat. Sampai akhirnya dia tidak sanggup lagi. Aku terdiam. Cerita ini membuatku memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi, tetapi aku juga tahu bahwa ini hanya bagian dari kebenaran. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat ibu dengan objektif, karena dendam dan rasa sakit yang begitu dalam. Aku minta maaf, Bu, tapi aku masih ingin bicara dengan Pak Arya lagi. Aku ingin mendengar langsung darinya tentang apa yang terjadi, kataku dengan hati-hati. Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Laras, kalau itu yang kamu mau, ibu tidak bisa menghentikanmu. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kamu terluka seperti ayahmu. Aku mengangguk, menyadari bahwa apa yang akan kulakukan bisa membawa dampak besar. Tapi aku harus melakukannya. Aku harus menemukan kebenaran di antara semua kebohongan dan rasa sakit ini,
Keesokan harinya, aku tak bisa fokus pada pelajaran di sekolah. Pikiran tentang percakapan dengan ibu tadi malam terus menghantuiku. Bagian dari diriku memahami mengapa ibu begitu membenci Pak Arya. Tapi ada sesuatu yang masih terasa janggal. Aku harus berbicara dengan Pak Arya sekali lagi. Saat jam istirahat, aku mendatangi ruang guru, berharap bisa menemui Pak Arya di sana. Ketika aku tiba, ia sedang duduk di mejanya, sibuk menandatangani beberapa dokumen. Aku berdiri di ambang pintu, ragu sejenak sebelum akhirnya memanggil namanya. Pak Arya, suaraku terdengar pelan, namun cukup untuk membuatnya menoleh. Pak Arya menatapku dengan ekspresi penuh tanya, lalu memberi isyarat agar aku mendekat. Ada yang ingin kamu bicarakan lagi, Laras? Aku menarik napas panjang dan memberanikan diri. Saya sudah bicara dengan ibu tentang masa lalu, tentang ayah dan bapak. Tapi ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya ingin mendengar langsung dari bapak, apa yang sebenarnya terjadi. Pak Arya terdiam sesaat, menatapku dengan tatapan yang sulit diterka. Dia menutup buku di depannya, lalu menghela napas panjang. Baiklah, Laras. Sepertinya kamu memang pantas tahu kebenarannya. Duduklah. Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan degup jantungku yang semakin cepat. Pak Arya mengusap wajahnya dengan lelah, seakan mengenang sesuatu yang sangat berat baginya. Kamu pasti sudah mendengar dari ibumu tentang apa yang terjadi antara aku dan ayahmu. Memang benar, kami bekerja di perusahaan yang sama, dan kami adalah teman dekat. Bahkan lebih dari itu, kami seperti saudara, ujar Pak Arya dengan nada yang terdengar pahit. Aku hanya mengangguk, menunggu kelanjutannya. Proyek besar yang kami kerjakan bersama memang gagal. Tapi bukan karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Bukan seperti itu. Pada saat itu, ada banyak intrik di dalam perusahaan. Orang-orang atasan yang korup, permainan kotor di balik layar. Ayahmu adalah orang yang sangat jujur, dan dia menolak ikut terlibat. Itu sebabnya, mereka menjadikan dia kambing hitam. Jelas Pak Arya, suaranya semakin berat. Kenapa Bapak tidak membela ayah? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Pak Arya memandangku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku sudah berusaha, Laras. Aku sudah melakukan apapun yang bisa kulakukan. Tapi aku juga terjebak dalam situasi yang sulit. Jika aku terang-terangan membela ayahmu, aku akan kehilangan pekerjaan. Dan aku tidak bisa melawan seluruh sistem yang ada di perusahaan. Aku tidak cukup kuat. Hatiku mulai terbelah. Seiring dengan penjelasan Pak Arya, aku mulai melihat sisi lain dari cerita ini yang tidak pernah kubayangkan. Sementara ibu terjebak dalam rasa sakit dan kemarahan, mungkin ada hal-hal yang memang di luar kendali Pak Arya dan ayahku. Tapi bukan itu yang membuatku menyesal. Laras, bukan karena aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu dari perusahaan. Aku menyesal karena setelah semuanya terjadi, aku tidak pernah mencoba menemui keluargamu. Aku terlalu pengecut untuk menghadapi rasa bersalahku, ucap Pak Arya dengan suara pelan. Aku menatap Pak Arya, tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa campur aduk di dalam diriku, antara rasa marah, sedih, dan bingung. Setelah ayahmu meninggal, aku merasa terpuruk. Aku tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab atas perasaan keluargamu. Dan itulah penyesalan terbesar dalam hidupku, Laras. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku menelan ludah. Hatiku terasa berat mendengar kata-katanya. Selama ini, aku hanya tahu sisi cerita dari ibu. Tetapi sekarang aku bisa melihat bahwa Pak Arya pun tersiksa oleh kejadian masa lalu. Mungkin dia memang bersalah,
Tapi aku bisa merasakan bahwa dia juga terjebak dalam situasi yang lebih rumit daripada yang pernah kupikirkan. Jadi, kamu mungkin membenci aku sekarang, dan itu wajar. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menyakiti ayahmu atau keluargamu, tambah Pak Arya dengan suara bergetar. Aku terdiam lama, memikirkan semua yang baru saja ku dengar. Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang? Aku sudah terlanjur masuk ke dalam pernikahan ini karena rasa dendam yang diwariskan oleh ibu. Tapi sekarang, setelah mendengar kebenaran dari kedua sisi, apakah dendam itu masih layak untuk dipertahankan? Laras, panggil Pak Arya, memecah keheningan. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semuanya. Dan aku akan berusaha memperbaiki apa yang bisa kuperbaiki. Jika itu berarti harus menghadapi ibumu, aku siap. Aku menatapnya. Dalam kebingungan dan pergolakan batin yang kurasakan, aku tahu satu hal, cerita ini belum selesai. Aku harus memutuskan jalan yang akan kuambil, tetapi bukan karena dendam atau kebencian, melainkan karena kebenaran. Bagaimanapun, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku butuh waktu, kataku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Pak Arya mengangguk mengerti, dan aku pun berdiri, meninggalkan ruangan dengan perasaan yang masih berkecamuk. Setelah percakapan dengan Pak Arya, perasaanku semakin berkecamuk. Dendam yang selama ini kugenggam erat kini mulai retak. Aku tidak tahu harus percaya kepada siapa, antara ibu yang menanamkan kebencian dan Pak Arya yang mengaku menyesal. Saat pulang ke rumah, suasana begitu sunyi. Ibu sedang duduk di ruang tamu dengan wajah yang lelah. Aku tahu, seberapa keras ia mencoba menyembunyikannya. Rasa sakit itu masih ada di sana. Rasa kehilangan ayah dan kemarahannya pada Pak Arya. Ibu. Aku memulai percakapan. Suaraku serak. Aku sudah bicara dengan Pak Arya. Ibu menoleh perlahan. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa yang dia katakan padamu? Tanyanya. Nada suaranya terdengar dingin. Dia mengakui kesalahannya. Bu. Dia bilang dia menyesal. Tapi dia tidak pernah bermaksud menghancurkan ayah. Jawabku dengan hati-hati. Aku takut akan respons ibu. Ekspresi ibu berubah. Campuran antara kemarahan dan kepedihan tampak jelas di wajahnya. Dia menyesal? Setelah semua yang dia lakukan? Laras, dia menghancurkan keluarga kita. Bagaimana bisa kamu percaya omong kosongnya? Aku menggeleng, berusaha keras untuk mengendalikan emosi. Aku tidak bilang aku percaya sepenuhnya, Bu. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus hidup dalam dendam tanpa tahu seluruh kebenarannya. Ibu berdiri, matanya berkaca-kaca. Kebenaran? Laras, aku hidup dengan kebenaran itu setiap hari. Kebenaran bahwa orang yang ayahmu percaya mengkhianati kami, menghancurkan hidup kita. Aku terdiam. Merasakan betapa dalam luka yang ibu rasakan. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar dendam. Rasa bimbang ini semakin membuatku sadar bahwa aku berada di antara dua sisi yang sama-sama kelam. Aku tidak ingin mendengarkanmu membela dia. Laras. Ibu berteriak. Air matanya mulai mengalir. Aku telah kehilangan segalanya. Dan kamu malah. Aku memotong perkataannya. Suaraku lebih tegas dari sebelumnya. Aku tidak membela siapapun. Bu, aku hanya ingin mengerti. Mengerti kenapa kita harus hidup dengan dendam ini selamanya. Ibu tersentak. Dia memandangku dengan tatapan bingung. Seolah-olah dia tidak pernah menyangka aku akan melawan. Untuk pertama kalinya, aku merasa berani melawan rasa takut yang selama ini mengikatku. Takut mengecewakan ibu, takut salah memilih.
Aku sudah menikah dengan Pak Arya. Bu, itu bukan sesuatu yang bisa diubah begitu saja. Lanjutku, aku ingin tahu kebenaran, dan aku ingin menjalani hidupku tanpa terperangkap dalam kebencian. Ibu terduduk. Wajahnya terlihat sangat lelah. Aku tidak ingin kamu terluka seperti aku, Laras. Aku berjalan mendekatinya, duduk di sampingnya. Aku tahu, Bu, tapi aku harus menentukan jalan hidupku sendiri. Aku butuh waktu untuk memahami semua ini. Ibu mengangguk pelan, matanya masih basah oleh air mata. Aku hanya ingin kamu bahagia, Nak. Kata-kata itu menusuk hatiku. Meski penuh kemarahan, aku tahu bahwa ibu hanya ingin yang terbaik untukku, dengan caranya sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa kebencian yang ibu simpan selama ini membuatnya terperangkap dalam masa lalu. Malam itu, aku merenung di kamarku. Berbagai pikiran berputar di kepalaku. Kehidupanku, pernikahanku yang terpaksa, dan kebenaran tentang masa lalu keluargaku. Aku harus menemukan caraku sendiri untuk maju, tanpa terjebak dalam kebencian orang lain. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Arya lagi. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku butuh kejelasan. Di sekolah, aku menemuinya di ruang guru seperti sebelumnya. Kali ini, aku sudah lebih siap. Pak Arya, saya ingin bicara lagi, kataku. Pak Arya menatapku. Raut wajahnya penuh perhatian. Tentu, Laras. Silakan duduk. Aku duduk di depannya, menatap langsung ke matanya. Saya sudah mendengar cerita dari ibu dan dari bapak. Tapi ada satu hal yang belum saya pahami. Mengapa bapak setuju menikah dengan saya? Kalau bapak tahu ini semua berasal dari dendam. Pak Arya terdiam sesaat, seolah mencari kata-kata yang tepat. Laras, awalnya, aku merasa ini adalah cara untuk menebus kesalahan masa lalu. Aku ingin membantu keluargamu, dan mungkin, dengan menikahimu, aku bisa memperbaiki sedikit dari apa yang telah kuhancurkan. Tapi itu bukan alasan yang cukup, kan? Tanyaku, merasa ada sesuatu yang masih disembunyikan. Pak Arya menghela napas panjang. Tidak, bukan. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya soal masa lalu. Laras, aku melihat di dirimu, seorang gadis muda yang kuat, yang terjebak dalam konflik keluarganya. Aku ingin melindungimu dari semua ini, bahkan jika caraku salah. Kata-katanya membuatku terdiam. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, tapi ada juga bagian yang memahami kesulitannya. Aku sadar, hidup kami berdua sekarang terjalin dalam benang yang rumit, dan aku harus menemukan jalan untuk melepaskannya. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak? Tanyaku pelan. Pak Arya tersenyum tipis. Aku tidak tahu, Laras. Tapi aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu, membantu kamu menemukan jalanmu sendiri. Aku menatapnya dengan campuran emosi. Meski masih ada kebingungan dan ketidakpastian, aku merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju penyelesaian. Bab baru dalam hidupku baru saja dimulai. Hari-hari setelah percakapan terakhirku dengan Pak Arya terasa lebih berat. Seperti sebuah beban yang tak kunjung hilang dari punggungku, aku merasa terperangkap di antara dua dunia. Dunia masa lalu orang tuaku dan masa depanku sendiri. Aku tak tahu kemana harus melangkah. Di rumah, suasana masih sama. Ibu semakin menjauh. Dan aku tidak tahu apakah dia akan pernah bisa memaafkanku karena memilih jalan yang berbeda. Namun, di sekolah, situasinya juga tak lebih mudah. Setiap kali aku bertemu Pak Arya, ada rasa canggung yang tak terelakkan.
Pernikahan kami yang awalnya hanya alat balas dendam kini menjadi pengingat akan keputusan yang penuh kebimbangan. Suatu hari, saat sedang duduk di taman sekolah, Vira menghampiriku. Vira adalah sahabat terbaikku sejak kelas 10, dan dia selalu bisa merasakan jika ada yang tidak beres. "Laras, kamu kelihatan beda akhir-akhir ini," katanya. Suaranya lembut namun tegas. "Ada apa?" Aku menghela napas, merasa ada sesuatu yang mendesak keluar dari dadaku. Semua terasa rumit. "Vir, aku terjebak dalam masalah keluargaku dan pernikahan ini." Vira menatapku, matanya membelalak kaget. "Pernikahan? Laras, kamu serius? Kamu benar-benar menikah dengan Pak Arya?" Aku mengangguk pelan, meski aku tahu ini adalah rahasia besar yang seharusnya tidak kubagikan kepada siapapun. Namun, aku tidak bisa menyimpannya lebih lama. "Iya, tapi pernikahan ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Ini bukan soal cinta atau keinginan. Aku terpaksa menikahinya karena dendam yang disimpan oleh ibu." Vira terdiam, seolah mencerna apa yang baru saja kudengar. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Laras, kamu tahu aku selalu ada buat kamu, kan?" Aku merasa lega mendengar kata-katanya, tapi di dalam hati, aku juga takut apa yang akan terjadi jika semuanya terbongkar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ini terlalu rumit. Ibu begitu marah pada Pak Arya, dan aku merasa terjebak di antara keduanya. Vira meraih tanganku, mencoba memberikan ketenangan. "Laras, kamu nggak bisa terus-terusan hidup dengan beban ini. Kamu harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain." Kata-kata Vira menghujamku. Dia benar. Selama ini, aku hanya mengikuti alur, terjebak dalam dendam yang bukan sepenuhnya milikku. Tapi aku juga sadar, keputusan untuk keluar dari lingkaran ini tidak semudah itu. Saat aku pulang malam itu, aku menemukan ibu duduk sendirian di meja makan. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski ada bekas air mata di pipinya. Aku duduk di depannya tanpa berkata apa-apa, menunggu dia memulai. "Laras." Akhirnya dia memanggil namaku dengan suara rendah. "Ibu sudah lama berpikir. Mungkin kamu benar. Mungkin kita tidak seharusnya terus hidup dalam dendam ini." Kata-katanya membuatku terdiam, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Ibu yang selama ini begitu penuh dengan kemarahan kini berbicara dengan nada penyesalan. "Ibu ingin yang terbaik buat kamu. Mungkin ibu terlalu keras, terlalu larut dalam kebencian." Aku menggenggam tangan ibu dengan lembut. "Ibu, aku tahu ini semua berat buat kita. Tapi aku juga ingin menemukan jalanku sendiri. Aku ingin menjalani hidupku tanpa terus dibebani oleh dendam masa lalu." Ibu menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir. "Ibu tidak mau kehilangan kamu, Nak. Tapi ibu juga tidak bisa melihat kamu terluka karena kesalahan ibu." Aku memeluknya erat, merasakan bagaimana semua dinding kebencian yang selama ini mengelilingi kami perlahan runtuh. "Kita akan mencari cara untuk melaluinya, Bu. Bersama-sama." Hari berikutnya, aku mengunjungi Pak Arya di rumahnya. Kali ini, tidak ada perasaan canggung atau kebingungan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. "Laras, apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Pak Arya ketika aku mengetuk pintu rumahnya. Aku menatapnya dengan tegas. "Aku sudah bicara dengan ibu. Kami berdua sama-sama sepakat bahwa dendam ini tidak bisa terus berlanjut. Tapi aku juga menyadari, pernikahan kita bukanlah solusi." Pak Arya tampak terkejut, tapi ia mendengarkan dengan seksama. "Laras,
Aku mengerti jika kamu merasa ini salah. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Aku mengangguk, merasakan keberanian yang selama ini sulit kudapatkan. Aku ingin pernikahan ini berakhir, Pak Arya. Aku tidak bisa hidup dengan alasan dendam atau balas budi. Aku ingin menjalani hidupku dengan keputusan yang benar-benar aku buat untuk diriku sendiri. Pak Arya menghela napas panjang. Wajahnya menampilkan rasa lega sekaligus penyesalan. Laras, aku menghargai keputusanmu. Pernikahan ini memang tidak seharusnya terjadi seperti ini. Aku akan mendukung apapun yang terbaik untukmu. Mendengar kata-katanya membuatku merasa lebih yakin. Ini adalah langkah pertama yang harus kuambil untuk membebaskan diri dari beban masa lalu. Beberapa minggu kemudian, proses pengajuan perceraian dimulai. Meskipun pernikahan kami hanya seumur jagung, pengalaman ini memberikan pelajaran yang mendalam bagi diriku. Aku belajar bahwa hidup tidak boleh terjebak oleh masa lalu, dan kita berhak menentukan jalan kita sendiri. Aku dan ibu mulai merajut kembali hubungan kami, bukan sebagai ibu dan anak yang dipenuhi kebencian, tetapi sebagai dua individu yang sama-sama terluka dan berusaha sembuh. Pak Arya, meski tak lagi menjadi bagian dari hidup kami, tetap menghormati keputusanku dan pergi dengan kepala tegak. Aku tahu, ini bukan akhir dari semua masalahku. Namun, ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang kujalani atas keputusanku sendiri. Dengan perasaan lega dan hati yang lebih kuat, aku melangkah maju, meninggalkan dendam di belakangku. Aku bukan lagi gadis yang terjebak dalam kebencian orang lain. Kini, aku adalah Laras, yang siap menjalani hidupnya dengan keberanian dan harapan baru. Beberapa bulan setelah perpisahan dengan Pak Arya, hidupku mulai kembali normal, meski dengan beberapa perubahan besar. Aku dan ibu kini lebih sering menghabiskan waktu bersama. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang perasaan kami yang sesungguhnya, dan yang terpenting, tentang bagaimana kami bisa saling mendukung tanpa menyakiti satu sama lain lagi. Aku merasakan sebuah kehangatan yang sempat hilang di antara kami. Di sekolah, aku juga mulai kembali fokus pada pelajaran dan kehidupan sosialku. Meski beberapa teman tahu tentang pernikahan yang sempat terjadi antara aku dan Pak Arya, mereka tidak pernah membahasnya secara terbuka, mungkin karena mereka memahami situasinya. Vira, sahabatku, tetap berada di sisiku, mendukungku tanpa henti. Kehadirannya selalu memberiku kekuatan untuk melangkah maju. Namun, tidak semua berjalan lancar. Ada gosip yang beredar di sekolah. Meskipun aku tahu tidak semua orang mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku berusaha untuk tidak memperdulikan bisikan-bisikan itu. Aku telah melalui banyak hal yang lebih sulit daripada sekadar menghadapi gosip. Satu hal yang mengejutkanku adalah bagaimana Pak Arya mengundurkan diri dari sekolah. Dia memutuskan untuk mencari kehidupan baru di luar kota. Mungkin untuk memulai kembali setelah pernikahan kami yang kontroversial. Meskipun kepergiannya membuatku sedikit bersedih, aku tahu itu adalah langkah terbaik baginya, dan juga untukku. Hubungan kami yang rumit akhirnya berakhir dengan damai. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman setelah pulang sekolah, aku bertemu seseorang yang tidak pernah kuharapkan untuk bertemu lagi. Prasetyo, pria yang pernah menjadi sumber kebencian keluargaku. Dia berdiri di kejauhan, terlihat berbeda dari pria dingin yang dulu kusangka sebagai penghancur hidup ibu. Wajahnya tampak menua, lelah, namun di balik matanya yang suram, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kusadari sebelumnya, penyesalan. Prasetyo, panggilku, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dia menoleh, terkejut melihatku. Laras. Suaranya bergetar, seolah tidak yakin apakah dia harus mendekat atau menjauh. Kami berdiri di sana,
saling memandang tanpa kata. Aku bisa merasakan bahwa ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Akhirnya, aku yang memecah keheningan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku, mencoba menahan perasaanku. Dia menunduk, menghindari tatapanku. "Aku kembali untuk minta maaf," jawabnya pelan. "Aku tahu, aku telah menghancurkan hidup keluargamu, Laras. Aku telah membuat ibumu menderita. Aku ingin menebus kesalahanku, meskipun aku tahu mungkin itu tidak akan cukup." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Prasetyo, pria yang dulu menjadi sumber kebencian keluargaku, kini berdiri di hadapanku dengan rasa penyesalan yang tulus. Tapi aku tidak bisa begitu saja memaafkannya. Dendam yang ada di dalam keluargaku tidak mudah dihapuskan hanya dengan kata-kata. "Kamu benar," kataku akhirnya. "Apa yang kamu lakukan memang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Tapi itu bukan berarti kamu tidak bisa mencoba memperbaikinya." Dia menatapku, tampak bingung dengan jawabanku. "Apa maksudmu?" Aku menghela napas, mencoba menenangkan perasaanku. "Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kamu harus mulai dengan membiarkan ibu dan aku melanjutkan hidup kami. Tidak ada lagi campur tangan. Biarkan kami sembuh tanpa kehadiranmu." Dia terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menghormatinya. Tapi tolong, sampaikan kepada ibumu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku hanya mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi. Aku tahu, pertemuan ini adalah penutup dari babak yang paling menyakitkan dalam hidup kami. Setelah itu, Prasetyo pergi, meninggalkan jejak terakhir dari masa lalu yang harus kulupakan. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Prasetyo, aku merasa ada beban yang lepas dari pundakku. Aku sadar, meski dendam itu masih ada, aku tak lagi terjebak dalam pusarannya. Kehidupan kami mulai berubah, lebih baik dari sebelumnya. Ibu tampak lebih tenang, dan aku mulai melihat harapan baru dalam hubungan kami. Aku memutuskan untuk mulai fokus pada impianku sendiri. Aku kembali memikirkan masa depanku, sesuatu yang sempat terlupakan selama semua drama keluarga ini berlangsung. Aku ingin kuliah di luar kota, mengejar karir di bidang seni yang selalu kucintai. Dan ibu mendukungku penuh. "Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Laras," kata ibu suatu hari saat kami duduk di halaman rumah. "Ibu bangga dengan keputusan-keputusanmu. Meskipun ibu tahu kita harus melalui banyak hal untuk sampai di titik ini." Aku tersenyum, merasa bahagia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. "Terima kasih, Bu. Aku juga bangga bisa menjadi putrimu." Setahun berlalu sejak aku berpisah dengan Pak Arya. Aku telah lulus dari SMA dan kini menempuh studi di salah satu universitas terbaik di luar kota. Hidupku kini dipenuhi dengan hal-hal positif, persahabatan, keluarga yang utuh, dan harapan yang baru. Ibu pun akhirnya berhasil melepas dendamnya. Dia mulai menjalani hidupnya dengan lebih tenang, tanpa bayang-bayang masa lalu. Meski tidak pernah ada kata resmi dari Prasetyo, kami tahu bahwa dia telah pergi, membawa penyesalannya bersama. Dan aku belajar banyak dari semua kejadian yang pernah kulalui. Aku belajar bahwa balas dendam tidak akan pernah membawamu ke kebahagiaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memaafkan, baik orang lain maupun diri sendiri, dan melangkah maju dengan keberanian. Aku bukan lagi Laras yang terjebak dalam pusaran dendam. Kini, aku adalah Laras yang baru, yang siap menjalani hidup dengan harapan dan cinta.